majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 2. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan jalannya sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 4. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan, karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 5. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 6. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan akan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindak pidana, tidak dikurangi kemungkinan dilakukannya penuntutan terhadap pelakunya. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara cerai gugat nomor 35/PDTG/2014/PA Jakarta Selatan antara penggugat dan tergugat pada hari ini, Selasa, tanggal 25 Maret 2014, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari pihak tergugat, apakah hari ini sehat? Alhamdulillah saya sehat yang mulia. Sudah siap untuk melaksanakan persidangan? Siap yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara hari ini sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Siap untuk melaksanakan persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, dari pihak penggugat, apakah saudara didampingi kuasa hukum? Dan saya didampingi oleh saudara yang mulia. Kuasa hukum silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa khusus. Baik, izin yang mulia. Di sini tampil kartu tanda anggota saya, surat kuasa dan bukti acara sumpah yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah saudara didampingi kuasa hukum? Iya yang mulia. Saya didampingi kuasa hukum saya. Saudari kuasa hukum silakan maju ke untuk menunjukkan surat kuasa khusus. Baik, izin yang mulia. Berikut surat kuasa untuk kartu tanda kota serta di acara sumpahnya. Ini surat kuasa dari penggugat. Saja. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, dari pihak tergugat maupun penggugat, apakah sudah dilakukan mediasi maupun upaya perdamaian di luar persidangan? Sudah yang mulia. Benar yang mulia.
bagaimana hasil terkait mediasi maupun upaya perdamaian? Ya, jadi saya sudah beberapa kali mencoba untuk berkomunikasi, tapi kita tidak menemukan titik temunya atau solusinya. Jadi kami atau saya memutuskan untuk melanjutkan perkara ini. Dari pihak tergugat? Kalau dari lubuk hati saya yang paling dalam, Yang Mulia, saya masih ingin melanjutkan pernikahan ini. Cuman memang dari hasil mediasi kemarin masih dari penggugat masih kekeh untuk ingin menggugat cerai saya. Saya akan mengikuti persidangannya saja, Yang Mulia. Apakah tidak ingin kembali rukun seperti semula? Bukankah lebih baik diselesaikan secara damai? Tidak, yang mulia, saya sudah memutuskan untuk melanjutkan perkara ini. Saya juga cerai dengan dia. Baik, karena perdamaian tidak berhasil, kita melanjutkan agenda kita ke agenda pembuktian. Karena perkara ini merupakan perkara perceraian atau sengketa rumah tangga, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sidang ini dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, saudara penggugat, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan alat bukti tertulis pada hari ini? Baik, siap Yang Mulia. Di sini kami akan menghadirkan 2 alat bukti, yakni alat bukti tertulis dan juga saksi saksi Yang Mulia. Untuk alat bukti tertulis, kami akan menghadirkan fotokopi buku nikah dan juga fotokopi KTP juga. Bisa dihadirkan ke depan majelis. Baik, izin Yang Mulia. Ini untuk fotokopi KTP tergugat, ini foto KTP, fotokopi dari buku nikah kembar Yang Mulia. Dari pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan terkait alat bukti tertulis pada hari ini? Kami tidak mengajukan bukti tertulis yang mulia, tapi kami menghadirkan satu saksi atas nama Jessica Aidina selaku ibu dari klien saya. Baik, pembuktian alat bukti tertulis dinyatakan selesai. Agenda selanjutnya dengan pembuktian saksi. Apakah penggugat sudah siap untuk menghadirkan saksi pada persidangan kali ini? Sudah siap Yang Mulia. Kami akan menghadirkan sebuah saksi atas nama Ana Haula Rafa selaku ibunda dan penggugat Yang Mulia. Baik, Sudah. pada panitera, tolong dipanggil pada saksi dari penggugat. Saksi 1 atas nama Haula Lafah dipersilakan memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, silakan untuk memberikan kartu identitas. Baik. Saya serahkan pada anggota. Silakan duduk. Ibu namanya siapa, Bu? Ana Haula Fairawan, nama lengkap saya yang mulia. Baik, Ibu tinggalnya di mana? Saya saat ini tinggal di Kecamatan Pasar Minggu di Jakarta Selatan yang mulia. Umur berapa, Bu, sekarang? Alhamdulillah sekarang udah 50 tahun yang setengah abad yang mulia. Oke, baik. Ibu Haura agamanya apa, Bu? Mohon maaf. Alhamdulillah saya terlahir sebagai seorang muslim yang mulia. Baik, Ibu Haura, saya akan menyumpah Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk disumpah secara agama Islam? Bersedia yang mulia. Baik, silakan berdiri. Oke, baik. Ibu ikuti kata-kata saya ya. Baik yang mulia. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan Ibu. Oke, baik. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui kapan penggugat dan tergugat ini menikah? Saya mengetahui yang mulia. Jadi anak saya dan suaminya pertama kali itu menikah ya mungkin sejak 14 tahun yang lalu yang mulia. Seingat saya. Di mana mereka tinggal? Kalau yang dari yang saya ingat yang mulia, anak saya tuh sama suaminya awal-awal itu tinggal di rumah besannya anak saya di rumah orang tuanya suaminya yang mulia ya kurang lebih
Tapi bagaimana ibu mengetahui mengenai rumah tangga mereka? Karena saya tinggalnya terpisah ya dari anak saya kan tinggal sama mertuanya, sama suaminya. Jadi saya kurang tahu lah kehidupan rumah tangganya gimana. Anak saya juga jarang sih ngasih tahu kabar pernikahannya ke saya, yang mulia. Ibu tahu ibu kenapa penyebab mereka berpisah? Tahu yang mulia, karena dia mengKDRT anak saya, yang mulia. KDRT-nya seperti apa? Keberatan Iya yang mulia, yang Cukup, mulia. cukup, saudara tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Saat ini kesempatan untuk saksi dulu. Silakan. Yang mulia, dia suami anak saya ini sudah pernah melempar anak saya menggunakan asbak, yang mulia, sampai anak saya terluka, yang mulia. Saudara melihat langsung? Saya melihat langsung, yang mulia. Lihat langsung. Ya. Oke, baik. Itu waktunya kapan? Apakah saudara ingat? Saya ingat saya mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu, yang mulia. Bagaimana saudara ketika melihat kejadian itu? Saya langsung memeluk anak saya, yang mulia, karena saya kasihan. Lalu saya memarahi dia, yang mulia, karena dia telah melukai anak saya, yang mulia. Itu buah hati saya, yang mulia. Saudara sudah pernah mengupayakan untuk perdamaian, rukun, agar mereka rukun kembali? Awalnya memang pada saat pertama kali saya mendengar anak saya sedang berantem kecil dengan suaminya, saya mengupayakan untuk rukun kembali. Tapi setelah saya tahu dia mengKDRT anak saya, mulia, saya mengupayakan untuk anak saya bercerai dari suaminya, yang Oke, mulia. baik, cukup ya. Saya ingin bertanya kepada penggugat. Penggugat, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Sudah cukup yang mulia, keterangan ibu saya sudah benar. Oke, sudah cukup. Dari penggugat, bagaimana? Klien saya keberatan yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara tahu bahwa penggugat ini ada main dengan orang ketiga? Anak saya tidak pernah ada main dengan orang ketiga, yang mulia. Dia sama setia dengan suaminya. Sudah cukup dari penggugat? Ada lagi? Cukup yang mulia. Oke, baik. Mohon izin saya kembalikan kepada ketua majelis. Baik, keterangan saksi dari penggugat dirasa cukup. Silakan ambil kartu identitas saudara. Terima kasih, yang mulia. Ya. Dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Baik, dari pihak tergugat, apakah siap untuk menghadirkan saksi pada persidangan kembali? Siap yang mulia. Kami akan mengajukan saksi atas nama Jessica Aidina selaku ibu dari klien saya. Baik, pada panitia bisa dipanggil kepada saksi dari pihak tergugat. Saksi 2 atas nama Jessica Aidina dipersilakan masuk ke ruang sidang. Mohon pada saksi untuk menunjukkan kartu identitas. Saya serahkan kepada anggota. Baik, silakan dulu saudari saksi. Ibu siapa namanya ibu? Nama saya Jessica. Untuk umur pada saat ini? Umur saya saat ini 50 tahun. Untuk tempat tinggal ibu di mana sekarang bu? Saya beralamat di Jalan Dr. Sutomo, Tangerang Selatan. Oke, mohon maaf apakah ibu beragama Islam? Iya, saya beragama. Apakah saudari saksi bersedia untuk disumpah secara agama Islam? Saya bersedia yang mulia. Boleh silakan menjadi. Ikuti kata-kata saya bu. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan berarti. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin tahu dulu apakah benar ibu ini merupakan ibu kandung dari saudara tergugat? Benar yang mulia, saya ibu kandung dari tergugat. Saudari saksi, meskipun saudari tinggal di tempat yang berbeda oleh anak dari saudari, apakah saudari saksi mengetahui kondisi pernikahan dari anak itu? Saya mengetahui kondisi dari pernikahan anak saya yang mulia karena mereka pernah tinggal di rumah saya selama kurang lebih itu 10 tahun. Apakah saudari mengetahui hubungan rumah tangga mereka? Sepengetahuan saya, hubungan keluarga mereka itu, istri dari anak saya ini sering mengajukan cerai kepada anak saya. Apakah saudari tahu bahwa mereka ini sudah pisah rumah? Saya mengetahui yang mulia, kurang lebih mereka udah pisah rumah itu selama 5 bulan. Selama saudari tinggal bersama atau berkunjung ke rumah anak dari saudari, apakah saksi pernah melihat tergugat melakukan pemukulan atau kekerasan fisik kepada penggugat? Secara langsung sih saya tidak pernah melihat anak saya memukul istrinya sih yang mulia.
keributan kecil aja. Baik, kemudian apakah saudari juga pernah mengalami atau melihat langsung hal-hal yang tidak wajar dalam hubungan rumah tangga mereka? Kan mereka tinggal sama saya itu selama 10 tahun ya yang mulia. Nah, saya tuh heran kenapa mereka tuh tidak pernah melakukan mandi wajib selama pernikahannya, selama tinggal di rumah saya itu. Mungkin karena istrinya anak saya ini hamil di luar nikah ya, yang menyebabkan mereka itu tidak melakukan hubungan suami istri. Terus anak saya juga suka cerita kalau istrinya anak saya ini punya orang ketiga yang mulia, ada main dengan laki lain. Namun apakah saudari mengetahui orang ketiga tersebut secara langsung? Untuk orang ketiganya sih saya tidak mengetahui yang mulia, saya hanya mendengar dari cerita anak saya saja. Baik. Kemudian apakah saudari pernah menasihati mereka agar rukun kembali? Untuk menasehati sih saya sering yang mulia, namun emang pihak penggugat ini tidak mau berhukum lagi dengan anak saya. Baik, terima kasih saksi. Apakah dari saudara tergugat dan kuasa hukumnya ada pertanyaan atau tanggapan? Tidak ada yang mulia, keterangan saksi sudah cukup. Baik. Selanjutnya kepada pihak penggugat dan kuasa hukumnya apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Bu ya. Kami ada sedikit tanggapan dan pertanyaan terkait masalah yang mengenai hamil nikah dan juga mungkin hubungan suami istri. Mungkin kalau menurut kami rasa itu adalah hal yang kurang tepat ya, dan juga tidak berdasarkan fakta. Karena memang untuk kondisi dari klien kami memang sejauh ini memang seringkali mengalami daripada kekerasan fisik ya. Dan juga saya ingin tanya kepada Ibu terkait tuduhan adanya perselingkuhan itu, apakah Ibu melihat sendiri atau mungkin Ibu hanya sebatas pendengar aja nih dari yang lain saja gitu? Kalau orang ketiga itu saya cuma dengar dari anak saya, tapi tuh anehnya kenapa di pas tinggal sama saya selama 10 tahun itu tidak pernah melakukan mandi wajib gitu. Emang nggak pernah melakukan hubungan suami istri, itu yang jadi pertanyaan saya. Oke, baik Bu ya. Jadi bisa kami simpulkan di sini bahwasannya terkait isu perselingkuhan ini hanya sebatas perkataan satu dua pihak aja ya Bu ya. Jadi dari pihak tergugat tidak bisa membuktikan data ataupun fakta yang sebenarnya. Dari kami cukup Bu. Baik, terima kasih saudara penggugat dan kuasa hukumnya. Dan saya kembalikan kepada Tuan. Baik, terima kasih pada saudari saksi. Pemeriksaan sudah selesai. Silakan mengambil kartu identitas saudari. Dipersilakan untuk keluar ruang. Terima kasih yang mulia. Baik, karena seluruh alat bukti maupun keterangan saksi dari dua belah pihak telah diperiksa, maka majelis hakim menyatakan bahwa tahap pembuktian ini sudah selesai. Apakah dari pihak penggugat ada ingin menyampaikan kesimpulan? Iya, ya. Kami akan kasih pasalitas kali ini ya, bahwasannya kami dan juga dari klien saya tetap ini kemudian pada pendiriannya bahwasan nama klien kami seringkali dan hampir setiap kali mengalami kekerasan secara fisik, sehingga daripada prinsipal kami ingin tak lanjutkan kasus dan juga perkara perceraian ini. Benar yang mulia, saya tetap pada pendirian saya semula untuk meminta cerai karena saya sudah tidak tahan dianiaya oleh dia yang mulia. Baik, dari pihak tergugat, apakah ingin menyampaikan kesimpulan pada posisi ini? Kami akan mengajukan kesimpulan melalui ikut yang mulia. Baik, karena penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap pada mempertahankan pendiriannya masing-masing. Baik, setelah memeriksa pembuktian maupun kesimpulan dari para pihak, majelis hakim akan menunda persidangan kali ini untuk melakukan musyawarah majelis guna mengambil keputusan pada perkara aku. Baik, setelah memeriksa pembuktian maupun mendengarkan kesimpulan dari para pihak, majelis hakim akan menunda persidangan kali ini untuk melakukan musyawarah guna mengambil keputusan akhir pada perkara aku. Dengan mengucapkan alhamdulillah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada agenda pembacaan putusan melalui court. Demikian sidang pada hari ini. Sidang hari ini ditutup. Terima kasih.